mengurusi itu sehingga tidak punya waktu lagi untuk bermaisha di luar karena habis waktunya untuk ngurusi itu. Nah, ini kebetulan guru TPA mestinya tidak diambilkan dari zakat, meski juga tidak ada larangan untuk itu. Tetapi alangkah lebih baiknya guru TPA itu ambilkan dari saluran lain. Ambilkan dari infak, dari honornya dan lain sebagainya, bukan diambil dari zakatnya. Andai kata guru-guru ini tahu, ternyata honornya diambilkan dari zakat, kemungkinan hatinya juga menangis. Maka akan lebih baik itu diambilkan bukan dari zakat. Namun demikian, tidak ada salahnya jika memang terpaksa harus diberikan dari zakat. Karena itu termasuk yang ngurusi sabilillah sehingga tidak punya waktu lagi untuk bermaisha. Ya, ada lagi pertanyaan tentang kadar atau ukuran zakat fitrah. MUI telah mengeluarkan fatwa tentang hukum masalah-masalah terkait zakat fitrah nomor 6 tahun 2022. Salah satu isinya terkait kadar zakat fitrah yang disebutkan kadar zakat fitrah adalah 1 ton yang jika dikonversi ke beras menjadi 2,7 kg atau 3,5 liter. Sedangkan kita masih memakai ketetapan yang lama yaitu 2,5 kg atau 3 liter. Ini mohon pencerahan. Memang ukuran sok itu kalau dikonversikan ke liter, ke kilo itu akan berbeda-beda. Seperti tamar, kurma, zabib, anggur kering, akid, keju, itu sama-sama 1 sok. Tapi ketika dikonversikan ke liter, ke ini tentu berbeda-beda. Empat imam mazhab itu juga berbeda dalam 1 sok. Ketika dikonversikan ke kilogram, Imam Hanafi menyebutkan 1 sok itu kalau konversi ke kilogram itu 3,8 kilogram. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu sama 2,7 kilogram. Tapi Imam Hanafi menyebutkan 3,8 kilogram itu 1 sok. Ada perbedaan di situ. Maka bagaimana 1 sok itu berapa ukurannya? 4 mud. 1 mud itu seperti apa? Nah ini loh, 2 telapak tangan orang dewasa ditangkupkan ini 1 mud. Kalau ngambil begini 4 kali, ya itu 1 sok. Itu 1 sok. Maka boleh saja Bapak Ibu 2,7 itu boleh. Itu sebagai bentuk kehati-hatian. Maka diambillah 2,7 atau 3,5 liter. Nah kalau kita masih pakai 2,5, ukurannya memang tidak ada yang persis, akan ada perubahan-perubahan.
Maka kita ambil 2,7 kilogram. Itu yang lebih baik sebagai bentuk kehati-hatian. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati, keikhlasan hati mengerjakan kebajikan, maka kebaikannya kembali kepada dirinya sendiri. Bukan berarti yang 2,5 itu salah. Itu juga betul. Yang 2,7 itu lebih baik lagi. Yang 3,5 kilo lebih baik lagi. Minimal 2,5, minimal 2,5. Karena ukuran satu sok itu memang berbeda-beda. Kalau ingin ini ya 4 mut. Nah ini 4 mut ini juga tangan dewasa. Sekarang tangan orang dewasa nangkep begini juga beda-beda ukurannya. Maka itu untuk mempermudah satu sok. Sok itu kan wadah seperti air minum itu. Satu sok itu. Kalau dulu beras itu kan dulu seperti ini loh ya, seperti wadah air minum kalau zaman dulu itu ya. Apa namanya? Beruk. Beruk ini ketek tuh. Iya dulu takaran dulu apa lengopet barang dulu kan ngambilnya pakai itu loh. Iya yang nganu itu kan satu sok. Ya satu sok itu seperti itu. Sepadah seperti tempat minum itu satu sok. Itu kalau ditangkuk dengan tangan itu begini, dua tangan dewasa ini, dua telapak tangan orang dewasa ini menyatu beginilah 4 kali. Jadi ambil begini semaksimalnya 1 kali, nah sampai 4 kali itu satu sok. Nek ngene ora maksimal. Dijiko sidik ngono ya belum, 4 kali ya belum satu sok. Maka yang mau 2,7 lebih baik. 2,5 semaksimalnya begitu itu juga baik. Bahkan yang pada malam hari raya itu punya sisa makanan kurang dari 1 sok. Punya sisa makanan, punya sisa bahan pokok, tapi kurang dari 1 sok, itu dikeluarkan sebagai zakat fitrah, itu juga insya Allah sah. Pengamalan dari sabda Nabi, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian pada sesuatu, laksanakan semaksimalnya sesuai dengan kemampuanmu. Jika pada malam hari raya punya kelebihan bahan pokok, namun kurang dari 1 sok, dia keluarkan zakat fitrahnya dengan kelebihan yang kurang dari 1 sok itu, insya Allah itu juga diterima zakatnya, insya Allah juga sah. Ya, ada lagi. Dalam brosur telah diterangkan tentang waktu pengeluaran atau pembayaran zakat fitrah. Pertanyaan, mulai kapan zakat fitrah boleh dibagikan kepada 8 golongan penerima zakat dan kapan batas akhir pembagian zakat fitrah? Mulai kapan? Ya mulai setelah ada yang bayar. Jadi kalau sudah ada yang menunaikan zakat fitrah, itu boleh segera dibagikan.
Batas akhirnya kapan? Kalau batas akhir pembagiannya itu tidak ada batas akhirnya, namun lebih cepat lebih baik. Jika tidak ada uzur yang menghalangi zakat tersebut segera sampai kepada penerima, maka disegerakan penyalurannya, lebih cepat lebih baik. Maka tidak ada batas akhirnya, tetapi usahakan segera. Apa yang menjadi kendala sehingga harus ditunda-tunda? Lah apa Allah tak silih ada apa dipinjam dulu? Nah, itu tidak boleh. Penyebab tidak segera sampai ke penerima karena dipakai dulu, nah itu tidak boleh, dosa itu. Tetapi karena jauhnya jarak, harus diangkut ke sana, maka itu tidak masalah, tertunda. Tidak ada batas akhirnya, namun sifatnya segera. Yang ada batas akhirnya itu yang kewajiban mengeluarkan. Yang punya kewajiban zakat itu ada batas akhir. Batas akhirnya kapan? Sebelum sholat Id. Itu batas akhirnya. Man addaha qabla sholat fahiya zakatun makbulah. Barang siapa yang mengeluarkan atau membayar zakat fitrah itu sebelum sholat Id, maka dia zakat yang diterima. Waman addaha ba'da sholat fahiya sodaqatun minas sodaqat. Tetapi siapa yang menunaikan, membayar, mengeluarkan zakat sesudah sholat Id, maka itu dinilai hanya sebagai sedekah sebagaimana sedekah-sedekah lain. Berdosa bagi yang membayar zakat fitrah sesudah sholat Id, meski itu dinilai sebagai sedekah, namun dia berdosa karena telah lalai terhadap kewajibannya. Bayar sesudah sholat Id, zakatnya ini dinilai sedekah, tetapi dia berdosa. Kenapa dibayar sesudah sholat Id? Padahal aturannya sebelum sholat Id. Kalau batas akhir bagi yang wajib mengeluarkan itu ada. Wajib mengeluarkan di sini dalam arti wajib membayar zakat. Tapi kalau penyalurannya itu tidak ada batas akhirnya. Namun demikian usahakan sesegera mungkin. Ya, ada lagi. Diambil dari dasar apa? Kalau zakat fitrah itu boleh diganti dengan uang. Pada zaman Nabi sudah ada uang, tetapi Nabi dan sahabat tetap mengeluarkan dengan bahan pokok bukan uang. Ini mohon penjelasan. Ini untuk mempermudah. Zaman Nabi dengan zaman sekarang beda. Zaman Nabi juga tidak ada mobil. Adanya apa? Unta. Diambil dari dasar apa kita naik mobil? Sedang di zaman Nabi adanya hanya unta. Ini hanya mempermudah teknis. Bukan berarti menghilangkan untuk bahan pokoknya. Bagi yang mau membayar dengan bahan pokok boleh diterima juga. Bagi yang dengan uang juga bisa diterima. Apalagi
tersentral sekarang, misalkan kepanitiaan tersentral. Yang mau bayar zakat, menyerahkan zakat fitrahnya mungkin dari Jakarta. Kepanitiaannya di sini. Apa sana ya arep kirim beras dari paling